Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Baik, ikhwati fillah, pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih seputar pembahasan bab as-sabr, yaitu bab sabar, karena memang bab sabar ini adalah termasuk bab yang paling panjang di dalam kitab syarah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayki 'anni fa innaka lam tusab bi musibati ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طيب, arti daripada hadis ini dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, suatu ketika Rasulullah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di pekuburan atau di pemakaman. Faqala, maka Rasulullah berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita tersebut berkata, ilaika anni, menjauh dariku, fa innaka lam tusab bimusibati, menjauh dariku karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti halnya yang sedang aku dapati pada saat sekarang ini. Walam ta'rifhu, dan wanita ini enggak tahu kalau yang menasihatinya tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan kepadanya, yaitu kepada wanita tadi, innahun nabi, yang berkata tadi adalah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabiyya, kemudian wanita tersebut mendatangi rumah Rasulullah. Ya, falam tajid 'indahu bawabain. Ya, di mana beliau atau wanita tadi ini masuk ke rumah Rasulullah atau mendatangi rumah Rasulullah, ya, di mana rumah Rasulullah itu tidak ada penjagaan. Artinya siapa saja bisa langsung masuk ke pintunya, langsung bisa mengetuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam a'rifka, wahai Rasulullah, saya enggak tahu kamu ketika itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika awal terjadinya musibah. Nah, dari hadis ini, ya, Al-Muallif rahimahullahu berkata, mengutip
hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW berjalan di salah sebuah kuburan, salah satu kuburan, ya, yang di sana ada seorang wanita yang sedang menangis. Ya. Wa kanat tuhibbuhu hubban shadidan, di mana wanita ini baru saja ya ditinggalkan oleh seorang anak yang sangat dia cintai. Maka orang ini atau wanita ini tidak bisa menahan dirinya untuk keluar dari rumahnya kemudian menuju ke kuburan anaknya tadi, dan kemudian di situ dia menangis. Maka ketika itu Rasulullah SAW menasihatinya. Apa nasihat Rasulullah? Diperintahkan kepadanya untuk bertakwa dan bersabar. Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha wasbiri. Namun wanita ini nggak tahu, nggak paham kalau yang menasihatinya tadi itu adalah Rasulullah SAW. Maka dia berkata, menjauh dariku karena engkau tidak mengetahui atau engkau tidak sedang menerima musibah yang apa yang aku dapati pada saat sekarang ini. وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغا عظيما فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. Maka ketika itu Rasulullah pun pergi dari wanita tersebut. Ya. Dan setelah itu dikatakan kepada wanita ini, yang menasihatimu tadi itu adalah Rasulullah. Maka ketika dia tahu kalau itu adalah Rasulullah, ya, sontak dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laisa 'alal babi bawabain atau bawabun. Ya, di mana rumahnya Rasulullah SAW itu tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk sampai ke rumahnya Rasulullah SAW. Ya, di mana kalau orang-orang petinggi biasanya kan susah ketemu, Pak. Betul tidak? Itu pengawalnya luar biasa. Jangankan presiden, biasanya masuk ke rumah gubernur aja, wali kota aja, itu susah sekali. Kita harus melewati beberapa pos, ya, harus melewati beberapa posko baru bisa kita masuk ke dalam rumahnya. Ya, tapi kalau lihat Rasulullah SAW tidak ada penjaganya, ya, tidak ada pagarnya, bisa langsung kita masuk ke depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah ketika itu? Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika di awal atau di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perasaan terberat ketika seseorang diuji, ditimpa musibah, yaitu di awal-awal memang. Itu terasa sekali beratnya. Inilah nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabru alladhi yusabu alaihi al-insan huwa an yasbira 'inda as-sadmati al-ula. Awwalu ma tusibuhu al-musibatu hadha huwa as-sabr. Sabar dari musibah yang sebenarnya adalah ya saat-saat pas pertama kali kita menerima musibah, itulah sebenar-benarnya sabar. Ketika kita bisa menahan diri. Amma sabru fi ma ba'da dzalik, adapun kesabaran setelah itu, ya, fa in hadha qad yakunu tasalliyan kama tatasalla al-baha'im. Fas-sabru haqiqatan anna al-insan idza sudima awwala ma yuslimu yasbiru wa yahtasib. Jadi sabar yang sebenarnya adalah ketika seseorang ditimpa pertama kali, ya, musibah, dan kemudian dia bersabar dan kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa yuhsin wa yahsun an yaqul, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan kami ini miliknya Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini adalah salah satu doa yang baik untuk kita ucapkan, ya, ketika ditimpa musibah, yaitu mengucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa,
Kalau inna lillahi kalimat istirja ini tidak ada doa di dalamnya. Ya. Tidak ada doa, melainkan kalimat yang menunjukkan bahwasanya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Apa yang kita miliki semuanya akan kembali kepada Allah. Mau jiwa, mau harta, materi, segala macamnya. Ya. Semuanya akan kembali kepada Allah karena memang semuanya milik Allah. Ya. Doanya ditambah dengan Allahumma ajirni, ya Allah berikan aku pahala fi musibati, di dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, ini doa ketika kita diuji atau ditimpa musibah. Mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ganjaran pahala dari musibah ini. Artinya diberi kesabaran dan dia mengharap pahala dari Allah dari musibah tersebut. Berarti ridha dia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dari musibah. Ya. Apa yang menunjukkan ridhonya dia? Berdoa. Saya berharap dari musibah ini sebuah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah murka, bukan malah justru menunjukkan ketidakridhonya ya dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Ya, bukan hanya itu, dia berdoa kembali atau dia menambah doanya dengan kalimat wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Ini bagus untuk kita hafalkan. Ya. Dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Ya, kadang mungkin kita ditimpa musibah, ya, entahkah itu berupa ya, hilangnya harta benda, kecelakaan, kadang seterusnya, wal'iyadzubillah. Ya, kita minta Allah gantikan yang lebih baik darinya. Nah, kemudian fi hadzal hadits iddat fawaid. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan uslubnya, caranya di dalam berdakwah. Baiknya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan hak. Fa innahu lamma ra'a hadhihi al-mar'ata tabki 'inda al-qabri amraha bi taqwallahi was-sabr. Yaitu dengan ketika Rasulullah melihat wanita ini, langsung Rasulullah SAW sampaikan, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dibalas, lihat seorang nabi. Ketika dibalas, Rasulullah kan maksudnya baik untuk menasihati wanita ini. Tapi apa balasannya? Wanita ini mengatakan, "Ilaika anni," menjauh dariku, pergi dariku. Rasulullah tidak serta-merta membalas ya ucapan atau perlakuan daripada wanita ini. Lam yantaqim li nafsihi, Rasulullah tidak membalasnya, walam yadribha, dan Rasulullah tidak memukulnya, walam yuqimha bil quwwah. Rasulullah tidak menyeretnya, Rasulullah tidak mendirikannya dari kuburan tersebut dengan paksa. Li'annahu 'arafa annahu asaba min al-huzn ma la tastati'u an tamlika nafsaha. Karena Rasulullah faham saat itu memang wanita ini sedang ditimpa musibah, sedang dirundung kesedihan, di mana dia tidak bisa menahan dirinya, ya, tidak bisa menahan dirinya untuk keluar ke makam daripada anaknya tadi. Oleh karenanya dia terpaksa keluar ke pemakaman anaknya, dan kemudian di situ dia menangis. Fa in qala qail, apabila ada orang yang berkata, alaysat ziyaratul qubur haraman 'ala nisa? Bukankah ziarah kubur itu haram bagi seorang wanita? Maka kata beliau, qulna bala hiya haramun 'ala nisa. Betul, wanita diharamkan untuk berziarah ke kuburan. Bal hiya min kaba'irudz dzunub, dan biasanya ini juga termasuk daripada dosa-dosa besar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'ana zairatil qubur. Allah melaknat
orang atau wanita-wanita yang suka berziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida. Ya, dan Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Menjadikan kuburan itu seakan-akan lebih mulia daripada masjid. Selalu dikunjungi, ya, beribadah, melaksanakan ritual-ritual ibadah di dalamnya. Dan ini fakta yang terjadi saat sekarang ini dari sejak zaman dahulu. Oleh karenanya Rasulullah mewanti-wanti kepada kita semuanya. Ya. Jangan jadikan kuburan ilmu itu sebagai masjid. Ya. Kalau sekarang subhanallah, di dalam kuburan malah dibangun masjid. Ya, di dalam kuburan dibangun masjid, kemudian manusia datang ke situ meminta, berdoa, baca Quran, sholat dan bahkan lain sebagainya. Ya. Wasuruj dilarang juga untuk menerangi kuburan, itu dilarang. Ya. Tidak boleh kita bikin atau membuat sebuah penerangan di dalam kuburan. Ini nggak benar, nggak boleh. Pasang lampu terang misalnya, tidak dibenarkan. Adapun kalau jalan-jalan yang ada akses masuk ke kuburan, ya nggak masalah kalau jalan. Tapi kalau di dalam kuburan tidak boleh kita jadikan, ya, di dalam kuburan tersebut lampu-lampu. As-suruj itu pelita, artinya suruj pelita, ya, artinya tidak boleh dikasih penerangan. Ya. Pada dasarnya wanita tidak boleh berziarah kubur banyak. Dalam riwayat ini dikatakan zuwaratul kubur, orang yang sering datang ke kuburan. Makanya di dalam perkara ini ulama pun berbeda pendapat. Ya, hukum daripada wanita berziarah kubur. Ada yang mengatakan tidak boleh, haram, dengan dalil hadis yang kita bacakan barusan, ya, bahwasanya wanita berziarah kubur dilaknat. Ya. Ada juga yang membolehkan dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Maka ini khilaf di antara ulama. Ya. Kalau misalnya sering, ini yang nggak benar. Tiap ada momen, apalagi kalau ada momen-momen tertentu baru dia mau berziarah kubur, ini tidak dibenarkan. Di mana kebanyakan masyarakat kita ya punya momen-momen tertentu untuk berziarah kubur. Kenapa harus menentukan waktu baru kita berziarah kubur? Ya, misalnya apa? Menjelang bulan suci Ramadan itu biasanya ramai. Setelah bulan suci Ramadan biasanya juga ramai. Kuburan itu biasanya penuh. Ada apa dengan sebelum Ramadan? Ada apa dengan setelah Ramadan? Ini menjadi pertanyaan. Apakah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya pernah mencontohkan kepada kita? Tidak ada. Berziarah kubur tidak dibatasi dengan waktu, ya, dan tidak dibatasi dengan keadaan-keadaan tertentu. Dan tujuan berziarah kubur hanya dua: mengingat akhirat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penghuni kubur diselamatkan oleh Allah, dan kita juga termasuk orang-orang yang akan menyusul mereka juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin hadhihi lam takhruj liziarah. Ya, tapi wanita ini tidak pergi, artinya tidak keluar untuk berziarah. Innama kharajat lima fi qalbiha min law'ati firaqi hadha as-sabi wal hazn syadid. Ya, melainkan wanita ini keluar ke pemakaman anaknya ini dikarenakan hatinya begitu merasa kehilangan. Ya. Berpisahnya dirinya dari seorang anak yang dia cintai. Artinya memang benar-benar dirundung kesedihan yang luar biasa. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, ya, untuk tidak datang ke pemakaman anaknya tadi. Wali hadza adzaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah memberikan uzur kepada wanita tersebut, dan beliau tidak mengangkatnya dari pemakaman tadi, tidak mengangkat dari kuburan anaknya tadi. Walam yujbirha, dan Rasulullah tidak memaksanya untuk kembali ke rumahnya. Nah, ini antara salah satu faedah hadis. Lihat bagaimana uslub, cara dan hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Harus tahu bagaimana hal al-mad'u. Kita harus tahu keadaan yang kita dakwah ini bagaimana keadaannya.
Ini yang terkadang para dai-dai tidak paham bagaimana kita harus juga membaca, mengerti mad'uwinya kita. Ya, bukan berarti kita terbawa dengan mereka, bukan berarti kita mujamalah, tidak. Tapi harus tahu kapan kita harus sampaikan, di mana harus kita sampaikan, bagaimana penyampaiannya. Ini semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalam hadis ini. Nah, coba kalau misalnya Rasulullah tarik dia langsung, apakah di situ ada hikmah? Ya barangkali ada mudarat yang lebih besar. Nah, kemudian min fawaid hadal hadis, dan di antara faedah hadis ini, annal insana yu'dzuru bil jahl. Manusia itu ketika melakukan sesuatu ya atas dasar kebodohan itu dikasih udzur karena bodoh. Karena enggak tahu. Sawa'un kana jahlan bil hukm syar'i am jahlan bil hal. Baik bodoh atas hukum-hukum syar'i atau bodoh atas keadaan. Seperti hanya wanita ini, dia tidak tahu bahwasanya yang menegurnya tadi itu siapa? Nabi SAW. Ya, dia nggak paham, dia nggak tahu keadaan waktu itu bahwasanya memerintahkan dia untuk bertakwa dan bersabar adalah Rasulullah. Ya, walakinnaha lam ta'rif annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falihada 'adzaraha an-nabiy alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya Rasulullah memberikannya uzur karena dia nggak tahu kalau itu saya, kata Rasulullah. Coba kalau waktu itu dia tahu bahwa saya menegurnya itu adalah saya, ya mungkin dia tidak sampai mengucapkan kalimat pergi menjauh dariku. Kemudian di antara faedah yang lain, la yanbaghi lil insani al mas'ul an hawaijil muslimin. Tidak layak bagi orang yang memang punya tanggung jawab untuk mengurus kaum muslimin, untuk mengurus keperluan dan kebutuhan kaum muslimin, an yaj'ala baitahu bawaban yamna'u an-nas idza kana an-nas yahtajuna ilaihi. Tidak layak bagi seseorang ya menutup pintu rumahnya, artinya dia melakukan sesuatu jarak antara dirinya dengan masyarakatnya. Di mana masyarakat ini, rakyatnya ini ketika butuh sesuatu sangat susah untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi sarannya, dan apa yang menjadi masukan dan seterusnya. Illa idza kana al-insanu yakhsha min kathratin nas, kecuali memang ditakutkan bertumpuknya manusia, atau kalau misalnya tidak dijaga bakal terjadi kerusuhan, terjadi keributan dan seterusnya, maka tidak menjadi masalah. Ya, tapi tidak sampai seketat ya bagaimana kita lihat ya, selayaknya memang pemimpin itu tidak menutup dirinya dari untuk berkomunikasi kepada rakyatnya. Artinya aksesnya itu harus dipermudah. Ya. Terkadang kita temukan, Masya Allah, kita kalau mau ngomong sama seorang waliul amr yang mengurusi urusan-urusan tertentu, susahnya luar biasa. Harus izin ini, temui itu, dioper ke sana ke sini. Ya, ini sebenarnya tidak pantas seperti ini. Di sini ditunjukkan dalam hadis ini bagaimana wanita ini ketika mengetahui bahwasanya yang dia ajak bicara tadi itu Rasulullah, langsung mendatangi rumahnya dengan mudah. Tanpa ada algojonya yang siapa kamu? Tidak ada. Ya. Tapi kalau untuk keamanan tidak menjadi masalah. Apalagi di zaman-zaman seperti ini. Ya. Seseorang kalau misalnya dengan mudah bisa masuk, ya bisa terancam nyawanya pemimpin, ini akan lebih berbahaya. Maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan aman-aman saja, maka tentunya mempermudah akses untuk berkomunikasi kepada seorang pemimpin, maka itu lebih baik. Nah, wa ma ju'ila al-istidhanu illa min ajli an-nazar wa min ajli anna al-insana yatasarrafu fi baytihi fi idkhali man syaa'a wa mana'a man syaa'a.
Kemudian wa min fawaidihi anna sabr alladhi yuhmadu fa'iluhu huwa sabr alladhi yakunu 'inda sadamatil ula. Di antara faedah hadis ini adalah sabar yang terpuji, sabar yang diberi ganjaran pahala, yaitu sabar ketika di awal musibah. Ya. Ini sabar yang terpuji, bukan sabar setelahnya. Di mana seseorang kalau pas dapat musibah itu luar biasa itu. Di situ dilihat bagaimana kesabaran seseorang. Bagaimana menyikapi sebuah musibah. Ya. Di situ intinya. Adapun setelahnya itu bukan itu yang menjadi tolak ukur sabar atau tidaknya seseorang. Tapi di pertama kali dia dapatkan musibah, pada saat itu bagaimana sikapnya, bagaimana dia menyikapinya. Apakah dia beronta-ronta ataukah bagaimana dia berucap, apakah berucap dengan ucapan yang murka atau menunjukkan ketidakridhoannya kepada Allah, atau tidak menunjukkan ketidakadilannya, bahwasanya Allah ini enggak adil dan seterusnya. Nah, di sini seseorang diuji di awal daripada dia mendapatkan musibah tersebut. Yasbiru insan wa yahtasib. Hendaknya seseorang ketika di awal musibah bersabar dan kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna lillahi ma akhadha wa lahu ma 'ata. Dan dia harus tahu, ya. Orang ini tahu bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang diambil, ya. Dan juga milik Allah Subhanahu wa taala apa yang diberi. Apa yang diberikan kepada kita itu milik Allah, dan apa yang diambil juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kulla syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan bahwasanya segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan mau diambil oleh Allah, di mana, bagaimana, itu semuanya sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah hadis ini, annal bukaa 'indal qabr yunafi sabr. Menangis ketika di kuburan itu menafikan daripada sifat sabar. Artinya orang yang menangis di kuburan itu berarti dia nggak sabar. Orang yang menangis di kuburan berarti tidak termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata kepada wanita ini, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Ya kalau misalnya dia termasuk orang-orang yang sabar, tidak mungkin Rasulullah SAW menasihatinya dengan kalimat bersabarlah. Lantaran menangis di kuburan bukan termasuk orang yang sabar, maka disitulah Rasulullah SAW menasihati supaya dia bersabar. Wa yujadu minan nasi man yubtala fa idza mata lahu mayyitun sara yataraddadu ala qabrihi wa yabki 'indahu. Dan ada dari kalangan manusia yang diuji. Fa idza mata lahu mayyitun, apabila ada seseorang yang meninggal di antara keluarganya atau siapa orang-orang yang disayangi dia, orang-orang terdekatnya, sara yataraddadu ala qabrihi wa yabki 'indahu. Dia banyak melakukan ziarah kubur, dikit-dikit ke pemakamannya lagi, sedikit ke pemakamannya lagi, ya. Bolak-balik ke pemakamannya. Dan dia di situ nangis. Wa hadza yunafi sabr, dan ini menafikan daripada sifat sabar. Bal naqul, bahkan kita katakan, kata Syekh Shalih bin Utsaimin, idza syi'ta an tanfa'al mayyita fad'u Allah wa anta fi baitik. Apabila engkau ingin memberikan manfaat kepada yang mayit yang sudah meninggal, maka berdoalah kepada Allah dan engkau berada di rumahmu. Artinya berdoalah dari rumahmu. Wala hajata an tataraddana 'ala al-qabr. Tidak butuh untuk pergi ke kuburan terus-menerus. Kemudian dikit-dikit kuburan lagi, dikit-dikit ke kuburan lagi. Tidak perlu. Lianna at-taraddud 'ala al-qabr yaj'alu al-insana yatakhayyal hadha al-mayyit da'iman fi dhihni wa la yaghibu 'anhu. Karena kalau kita misalnya sering ke kuburan lagi,
ya, dia akan menjadikan pikiran kita selalu ke situ. Ya. Selalu ke situ. Terus mengingat orang yang meninggal tadi. Wa hina idzin la yansal musibata abadan. Dan dengan begitu dia tidak akan bisa melupakan yang namanya musibah tadi. Coba kalau dia tetap berada di rumahnya dan kemudian kalau misalnya dia sedang mengingat, ya sudah, tinggal doakan, angkat kedua tangan dan berdoa untuk kebaikan orang yang baru saja meninggal tanpa harus ke kuburan berbolak-balik dan seterusnya. Ya. Dan itu doa kita akan sampai bagi orang-orang yang sudah meninggal meskipun kita berada di mana saja. Ma'anna al-afdal lil insan an yatalaha wa an yansal musibata biqadri ma yastati'. Dan sebaiknya ketika seseorang ditimpa musibah berupa kematian, berusaha untuk melupakan musibah tersebut, ya, sesuai dengan kemampuannya. Wallahul muwaffaq. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah berfirman, ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Masyaallah. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, hadis ini adalah hadis kursi. Ya, hadis kursi. Yaitu perkataannya Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Rasulullah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berfirman, ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un illa idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Kata Allah, tidaklah seorang hamba beriman kepadaku ya, kemudian ketika aku mengujinya dengan mengambil orang yang dia cintai, mengambil nyawa orang yang dia cintai dari ahli dunia, dari penduduk dunia, thumma ihtasabahu, kemudian hamba yang beriman tadi ini mengharap pahala di sisi Allah, ya, kata Allah, kecuali dia akan mendapatkan surganya Allah. Jadi tidaklah seorang mukmin, tidaklah dari hambaku yang beriman yang aku ambil nyawa orang yang dia cintai dan kemudian dia berharap pahala dari Allah, illa al-jannata, kecuali dia akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi as-safi atau safiyu itu diartinya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang punya hubungan khusus bagi seorang hamba yang beriman, ya, punya hubungan yang kuat, entahkah dia anaknya, saudaranya, orang tuanya, pamannya, temannya, ya. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala mengambilnya atau mewafatkannya dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasannya kecuali surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini menunjukkan fadilatus sabr ala qabdin as-safi min ad-dunya, menunjukkan keutamaan bersabar tatkala diambilnya salah seorang yang kita cintai di dunia ini. Wa anna Allah azza wa jalla yujazil insan idza ihtasaba.
dan bahwasanya Allah akan memberi ganjaran pahala apabila orang ini ihtasaba. Ihtasaba itu artinya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Yujazihil jannah, maka Allah akan berikan ganjaran pahala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dalilun ala fadlillah Subhanahu wa taala wa karamihi ala ibadihi. Dan dalam hadis ini juga merupakan dalil betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa innal mulka mulkuhu. Dan sesungguhnya kerajaan adalah miliknya. Wal amru amruhu, dan segala perkara ada miliknya. Wa anta wa safiyuka kilakuma lillahi azza wa jalla. Dan kita dan kemudian orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apabila Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dan kita bisa bersabar dan mengharap pahala dari Allah, tidak ada ganjaran pahalanya kecuali ganjaran pahala yang sangat besar, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits aidan min al-fawaid. Di antara faedah dari hadis ini al-isyaratu ila af'alillah, yang menunjukkan af'alullah, menunjukkan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat apa saja. Pada perkataannya mengatakan idza qabattu safiyahu. Ya, ketika aku mengambil orang yang dicintainya. Artinya Allah bisa berbuat apa saja, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa'alun lima yurid. Fa'al ini sighatul mubalaghah. Artinya bisa melakukan segala sesuatunya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Walakin yajibu alaina an na'lam anna fi'la Allah taala kulluhu khair. Akan tapi wajib kita ketahui bahwasanya semua apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik. La yunsabu syarru ila Allah abadan. Tidak boleh kita nisbatkan, tidak boleh kita sandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang jelek. Ya. Famathalan idza qaddara Allahu 'ala al-insani ma yakrah. Contohnya adalah ketika Allah mentakdirkan kepada seseorang sesuatu yang dibencinya, fala syakka anna ma yakrahu al-insanu binisbati ilaihi syarr. Ya, apabila seseorang ditimpa sesuatu yang dia benci, ya, maka tentu bagi orang yang ditimpa tadi ini menganggap bahwasanya apa yang menimpanya ini adalah sebuah keburukan. Ya. Jadi apa yang menimpanya itu memang sebuah keburukan. Tapi bukan kepada takdir Allah. Buruk itu bukan kepada takdir Allah. Lianna Allah Subhanahu wa taala la yuqaddiruhu illa li hikmatin 'azimatin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah yang sangat besar di balik semuanya. Imma lil muqaddari alaihi wa imma li 'ammatil khalq. Baik hikmahnya itu untuk diri orang yang ditimpa musibah atau untuk orang lain atau untuk orang banyak. Ya, jadi ketika ada sesuatu yang menimpa seseorang dan itu buruk, tidak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan sebuah keburukan. Dan tidak boleh kita sandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Meskipun orang menganggap bahwasanya menimpanya itu adalah buruk. Tapi tidak boleh dia beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah keburukan. Tidak, karena ada hikmah yang tersirat dari semua yang diterima oleh hamba dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk dirinya, terkadang hikmahnya untuk dirinya, terkadang ada hikmahnya bukan untuk dirinya saja, tapi ada untuk orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Ahyanan takunu hikmatu khassatan fil muqaddari alaih, wa ahyanan fil khalqi ala sabilil umum. Nah, al-muqaddaru alaihi idza qaddara Allahu alaihi syarran wa sabara wa ihtasaba nala dzalika ajran, atau nala bidzalika khairan. Wa idza qaddara Allahu alaihi syarran wa raja'a ila rabbih bisabab hadzal amr, li'anna al-insana idza kana fi ni'matin daiman qad yansa syukran mun'im 'azza wa jalla wa la yaltafitu ila Allah. Ya, apabila seseorang ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak baik, ya, dan kemudian dia bersabar dan mengharap pahala, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ditimpa lagi musibah dan ditimpa sesuatu yang tidak baik, dia kembali kepada Rabb-nya dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, dia kembali kepada Rabb-nya. Ya. Li'anna al-insan idza kana fi ni'matin daiman, karena terkadang manusia itu kalau dalam nikmat aja terus, dikasih senang aja terus, terkadang lupa untuk bersyukur. Ya. Dan ini sering. Ya, bahkan diri kita masing-masing terkadang mungkin mengalami hal yang sama. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Memang seseorang itu terkadang butuh untuk diingatkan, butuh untuk ditegur, butuh untuk diuji, ditimpakan musibah sebagai bahan peringatan untuk dia. Karena memang biasanya sifat manusia itu suka lupa. Kalau sudah nikmat aja terus, ya sudah, nggak ingat lagi dia. Ya, siapa yang berikan dia nikmat? Ya, tapi terkadang kalau diuji baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza usiba bid-dharra tadhakkara wa raja'a ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa yakunu fi dzalika fa'idatun 'azimatun lahu. Dan ketika dia diuji dan kemudian dia kembali kepada Allah, kembali bertobat kepada Allah, maka disitulah hikmah dari sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang mungkin dianggap ini adalah sebuah keburukan, tapi ternyata ada hikmah yang lebih besar di balik ya keburukan tadi, bahwasanya hal tersebut bisa mengantarkan dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau misalnya tidak diberi peringatan, tidak ditegur, ya bisa saja kebablasan terus. Dan ini kadang kita sadar, alhamdulillah. Nah, kadang dapat musibah tapi mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Sering kita dengarkan bagaimana kejadian-kejadian. Misalnya ada orang mau safar misalnya, baru-baru ini kan ada pesawat jatuh ya, terjadi sesuatu, akhirnya dia nggak jadi berangkat, gagal berangkat. Kan buruk bagi dia itu, nggak enak bagi dia itu, nggak menyenangkan bagi dia. Kenapa saya bisa terlambat ini? Ya, kenapa pesawat meninggalkan saya? Karena mungkin ada terjadi sesuatu di perjalanan atau apa, kita nggak paham, terkadang itulah hikmahnya. Tapi ternyata dia setelah ketahui, oh ternyata pesawat yang harusnya saya tumpangi tadi malah justru jatuh. Coba lihat hikmahnya. Jadi di balik musibah itu kadang memang kita nggak merasa itu ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita. Nah, walinadrib dzalika mathalan birajulin 'indahu baitun min at-tin. Di sini diberikan contoh
Ya. Ibarat seseorang memiliki rumah dari tanah. Arsalallahu mataran ghaziran. Allah kirim hujan banyak. Ya. Allah turunkan hujan lebat. Fa inna sahib hadzal bait yatadarrar. Ya. Pemilik rumah tanah tadi ini yang terbuat dari tanah ini tentunya akan membahayakan dia. Habis rumah saya ini. Ya. Apa namanya? Apa? Kalau kena air kan tanah itu habis. Walakinnal maslahatal 'ammata lin-nasi maslahatun yantafi'una biha. Akan tapi di balik musibah dia ada maslahat bagi orang banyak. Maslahatnya apa? Orang bisa minum. Orang tidak lagi kekeringan. Tumbuh-tumbuhan akhirnya bisa tumbuh. Ya. Tapi bagi orang yang punya miliki apa namanya di sini dijelaskan kalau orang yang memiliki rumah dari tanah tadi, ya tentunya dia berbahaya bagi dia. Tapi dia harus melihat ada kemaslahatan umum di balik keburukan yang saya terima ini. Di balik musibah yang saya terima ada maslahat umum bagi orang lain. Ya. Fasara hadza syarran ala syakhsin wa khairan lil akhirin. Ya, buruk bagi seseorang akan tapi baik bagi untuk orang banyak. Wa ma'a dzalika faqunuhu syarran li hadzal syakhs amrun nisbiyyun id innahu syarrun min wajhin walakinahu khairun min wajhin akhar. Buruk di sisi lain tapi ternyata baik di sisi lain. Fayatta'idu bihi wa ya'lamu anna al-malja'a huwa Allah azza wa jalla. Ya, dan kemudian seharusnya dia mengambil sebuah ibrah dan mau'izah. Ya, dari hal tersebut dan dia harusnya mengetahui tidak ada sesuatu tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayastafidu min hadza fa'idatun akbar mimma hasala lahu min al-madarrah. Maka di situ dia akan mengambil faedah, tapi susah, Pak. Sampai kepada derajat ini susah. Ya, karena sifat manusia itu egois. Pokoknya dia mau menang sendiri tanpa memikirkan kemaslahatan orang banyak. Di sini dia berbahaya untuk dirinya. Ya, tapi kalau misalnya dia mengambil semua pelajaran, dia tentunya akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya terima. Alhamdulillah. Ya, dengan begini pun nggak apa-apa. Saya dapat musibah ini saya nggak apa-apa. Yang penting yang lainnya selamat. Kan begitu caranya. Ini kadang susah kita dapatkan orang-orang tipenya seperti ini. Ya. Kebanyakan orang itu yang maunya menang sendiri. Nggak mau kalah dia. Meskipun kemaslahatan itu untuk orang banyak, dia juga nggak mau mengalah gitu. Nah, ini perlu ya kita latih ya, bagaimana seseorang harusnya bersabar. Al-muhim anna hadzal hadis dzakarahu al-muallif rahimahullah fi bab sabar. Ya, yang penting adalah bahwasanya penulis mencantumkan hadis ini dalam bab sabar karena di dalamnya banyak sekali faedah ya fima idza sabarul insan, di mana ketika seseorang bersabar ya ketika orang-orang yang terdekat darinya, orang-orang yang sangat dicintainya, ya Allah ambil bahwasanya ketika dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi ganjarannya kecuali Allah akan berikan kepadanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'un, dari at-ta'un. At-ta'un itu adalah penyakit atau wabah. Sama seperti halnya sekarang ini, ya, itu bisa dikatakan ta'un, wabah atau virus. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Innahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha." Ta'un itu adalah merupakan azab yang Allah kirim bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang dia kehendaki.
faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi itu akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un. Tidaklah seseorang hamba ya, ditimpa wabah, fayamkuthu fi baladihi, dan kemudian dia menetap di tempatnya, itu di daerahnya, di mana di situ tersebar wabah, sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu, dan dia tahu, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia tidak akan mendapatkan musibah, atau dia tidak akan mungkin mendapatkan penyakit, tidak akan menerima penyakit ya, kecuali apa yang sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali orang ini akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kapan? Ketika ada wabah tersebar, dan kemudian dia tetap tinggal di daerah tersebut atau di tempat yang tersebar wabah tadi dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin tidak akan mungkin ya sesuatu terjadi, ya tidak mungkin dia akan terkena musibah tersebut, penyakit tersebut, kecuali memang sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu dia akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang mati dalam keadaan syahid. نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. Muallif penulis mencantumkan hadis ini dalam bab sabar dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, tentang wabah, tentang virus, tentang penyakit. Fa akhbaraha anna at-ta'un 'adzabun, bahwasanya taun itu adalah azab yang Allah kirimkan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wat-ta'unu, dan ta'un itu adalah dikatakan innahu waba'un mu'ayyan. Ta'un ini adalah, ada yang mengartikannya sebagai waba'un mu'ayyan, sebagai wabah tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ta'un adalah kullu waba'in 'amin yahillu bil ardi fayusibu ahlaha wa yamutun nasu minhu. Yaitu wabah yang menyeluruh. Ya. Wabah atau penyakit yang tersebar di seluruh dunia, di seluruh alam. Yang kemudian mengenai penduduk bumi dan kemudian meninggal semuanya. Ya. Wa sawa'un kana mu'ayyanan am kullu waba'in 'amin mithl al-kulira. Sebut sini kolera. Penyakit kolera. Kolera itu apa, Pak? Penyakit kulit ya? Apa? Penyakit perut. Bisa meninggal orang. Allahu musta'an. Ya, di sini dikatakan sawa'un kana mu'ayyanan am kullu waba'in 'am. Wabah tertentu atau wabah yang bisa menyebabkan seluruh penduduk bumi meninggal, seperti kolera wa ghairuha dan lain sebagainya. Fa inna hadza ta'un 'adzabun arsalahu Allah, bahwasanya ta'un atau wabah ini adalah merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim. Walakinnahu rahmatun lil mu'minin, akan tapi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Idza nazala bi ardihi wa baqiya fiha sabiran muhtasiban,
Dengan syarat orang mukmin tadi ini tetap bersabar dan tetap berada di tempatnya, ya, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran, ya, yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut. Dan dia mengetahui bahwasanya tidak akan ada yang menimpanya kecuali memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika seorang mukmin keadaannya seperti ini, maka dia akan dicatat. Dia akan diberikan ganjaran pahala seperti hanya orang yang mati dalam keadaan syahid. Walihada jaa fil hadits sahih. Oleh karenanya ada hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya menyampaikan Rasulullah pernah bersabda, apa sabda Rasulullah? Apabila engkau mendengarkan, ya, di suatu tempat atau di suatu wilayah, ya, ada wabah sedang tersebar, fala taqdimu alaihi, maka jangan datangi tempat tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila wabah tersebut ada pada tempat tinggalmu, ada pada tempat kamu tinggal di daerah kamu, kata Rasulullah SAW, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar, dengan maksud lari darinya. Ini jadi bahan pembicaraan viral di awal-awal Covid, ya, di mana ada istilah lockdown, ya, isolasi, lockdown. Ini semuanya sebenarnya sudah Rasulullah SAW contohkan bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini. Ya. Jadi sikap yang diambil pemerintah, misalnya kadang melockdown daerah ini, ya, kemudian tidak boleh keluar kemana-mana, dijaga ketat di setiap pos-pos perbatasan, semuanya dijaga supaya tidak ada yang keluar masuk. Ini semuanya strategi yang sudah datang dari Rasulullah SAW. Yang sempat terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu terjadi perang antara Romawi, ya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingin pergi ke Syam. Ini terjadi sekitar tahun 18 atau tahun 19 Hijriah. Atau kalau tahun Masehinya sekitar tahun 639, tahun 640 Masehi. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan pasukan-pasukannya ingin berangkat ke Syam. Kemudian datang kabar kepada beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya di sana ini ada sebuah daerah yang tersebar penyakit menular yang bisa membunuh. Dan semuanya pasti akan melewati daerah tersebut. Maka apa kata Umar bin Khattab? Beliau bingung. Ini kita lanjut perjalanan dan kita semuanya akan terancam mati di sana, atau kita berhenti tidak melanjutkan perjalanan sehingga kita dikatakan lari dari takdir Allah. Maka ketika itu ada dua pendapat sahabat, ya, yang saling bertentangan. Di antaranya siapa? Sahabat mulia yang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau berkata, "Ya Umar, wahai khalifah, kita lanjutkan perjalanan." Ya. Kita lanjutkan perjalanan. Di sana kita akan temukan takdir Allah. Ya, artinya kalau kita mati karena meninggal, ya sudah takdir Allah. Ya. Kalau nggak mati juga semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah,
Saya tidak berharap ini kalimat keluar dari mulutmu. Karena ini engkau adalah orang yang faqih, orang alim. Ya. Tidakkah kamu melihat ketika seseorang mengembala, ada dia punya gembalaan, dan kemudian dia melihat ada dua lembah, yang satunya kering, tandus, yang satunya lagi ada penuh, semuanya subur dengan rumputan yang bisa dimakan oleh gembalaannya. Maka di mana dia pilih? Apakah dia pilih tempat tandus, dia bawa hewan ternaknya ke tempat tandus, atau dia akan memilih ke tempat yang subur tadi sehingga ternakannya itu bisa makan? Maka tentu dia akan memilih yang subur tadi. Namun pada akhirnya ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan kemudian salah seorang sahabat mulia juga, Mu'adz bin Jabal kalau nggak salah, beliau tetap melanjutkan perjalanan yang kemudian meninggal di sana. Meninggal dikarenakan mendatangi bawah tersebut. Kemudian datanglah siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia juga, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, minal 'ashratil mubasysyirin bil jannah. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, wahai khalifah, sungguh saya pernah mendengarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita bacakan. Idza sami'tum bi ardin, apabila engkau mendengarkan suatu tempat yang ada wabah di sana, fala taqdimu alaihi, jangan engkau datangi, jangan masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila ada wabah tersebut ada di tempatmu, ya, ada di sekelilingmu, di daerahmu, fala takhruju firaran minhu, maka kamu jangan keluar darinya." Tentunya di sini akan ada maslahatnya. Kalau kita meninggal dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahalanya apa? Pahalanya apa? Seperti orang yang mati syahid. Tapi kalau misalnya kita keluar dari wabah tersebut, mudaratnya banyak. Bisa saja kita yang membawa penyakit dan kemudian kita pindahkan penyakit tersebut ke tempat lain, tersebar. Maka itulah ya, terkadang ini konsep yang diambil oleh pemerintah kemarin kita ini, kenapa harus ada lockdown? Ya, supaya virus-virus itu tidak tersebar cepat. Ya, memutus rantai penyebaran, ya, memutus rantai penyebaran. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa fi hadits Aisyah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilun ala fadli sabr wal ihtisab, menunjukkan keutamaan bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annal insana idza sabbara nafsahu, dan sesungguhnya seseorang ketika dia sabarkan dirinya, ya, pada tempat atau di tempat yang tersebar penyakit di dalamnya, kemudian dia mati di dalamnya, kataballahu lamithla ajri syahid, dia akan tertulis seperti hanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ikhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah keutamaan sabar. Ya, apabila kita sampai saat sekarang ini, ya, bagaimana kita dituntut untuk bersabar, tetap menjaga sebisa mungkin, terapkan protokol kesehatan. Nah, kemudian hadis berikutnya, dan kita akan selesai di sini insyaallah. Nah, hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu taala anhu, ya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla", bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhuma al-jannah." Yuridu 'ainain. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila idza ibtalaitu 'abdi, apabila saya menguji
ketika saya menguji hambaku bihabibataihi fasabara, ya, menguji dengan dua matanya. Artinya Allah ambil penglihatannya dua-duanya. Awwadtuhu minhumal jannah, maka saya akan balas dengan surga. Masya Allah. Ya. Fi hadzal hadits akhbar an-nabi. Hadis ini menjelaskan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila aku menguji seorang hamba dengan kedua matanya yang kemudian buta dan kemudian dia bersabar, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan surga. Lianna al-'ain mahbubatun lil insan. Karena ain, dua mata ini sangat berharga bagi manusia. Subhanallah. Ya. Penglihatan ini terkadang kita nggak merasa. Ini nikmat luar biasa ini bisa melihat. Ya. Jangankan buta, Pak. Mohon maaf, mungkin kita yang agak sudah rabun apa itu kan terasa itu. Nggak enak pakai kacamata, ya, Pak. Susah pakai kacamata kan. Mau baca kita cari dulu kacamata. Coba kalau nggak pakai kacamata, enak bisa langsung baca. Nah, ini nikmat luar biasa ya. Bisa melihat. Dan tidak ada orang yang mau, Pak, mau nggak saya ganti penglihatannya? Saya bayar Anda 1 miliar. Hah? Saya ambil bola matanya 1 miliar saja, 2 miliar. Ada orang menghargai matanya? Tidak ada. Karena begitu tersiksanya seseorang ketika bisa melihat. Subhanallah. Tapi kalau misalnya ini datangnya dari Allah, Allah mau menguji seorang hambanya berupa mengambil penglihatannya kedua-duanya, ya, dan kemudian orang itu bersabar, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna Allah yu'awwiduhu bihimal jannah wal jannatu tusawi kullad dunya. Bal qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan surga itu ya sama, ya, seperti dunia dan seisinya, ya, luasnya jauh lebih luas daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Ini tempat di surga itu satu meter di surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miqdaru mitrin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 1 meter. 1 meter 2 tehel ini. 1 meter tempat di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Itu baru 1 meter, Pak. Belum 1 tumbuh. Belum 1 hektar. Baru 1 meter. Dan kita lihat dunia seluas apa? Subhanallah. Allahu Akbar. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lianna ma fil akhirati baqin la yanfa wa la yazul. Kenapa? Karena di akhirat itu semuanya kekal. Tidak ada yang habis. Tidak ada batas waktu berakhirnya kehidupan di sana, tidak ada lagi. Semuanya kekal, abadi selamanya. Wad dunya kulluha faniyatun za'ilatun. Dan di dunia semuanya akan pergi dan semuanya akan hilang, habis. Falihada kanat hadhihi al-masahatu al-qalilatu min al-jannati khair min ad-dunya wa ma fiha. Oleh karenanya tempat yang kecil, yang sedikit, ya, di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari sisi apa? Dari sisi dunia itu adalah sementara. Dunia itu semuanya akan pergi. Dunia itu semua akan kita tinggalkan. Dan surgalah yang akan kekal. Bahasanya itu, ya, meskipun kita dapat 1 meter di surga itu sudah luar biasa nikmatnya, Pak. Punya tempat 1 meter aja di surga itu sudah luar biasa. Allahumma rzuqna al-jannah.
Wa'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala idza qabada min al-insani hasatan min hawasihi. Dan ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil dari seseorang panca inderanya, ya, mengambil salah satu daripada panca inderanya, fa innal ghaliba anna Allah yu'awwiduhu min al-hawasil ukhra. Biasanya Allah akan menggantikan dengan indera yang lain. Ini harus kita pahami. Jadi kalau Allah mengambil salah satu panca indera dari seseorang hamba, itu biasanya Allah akan gantikan dengan indera yang lain. Ma yukhaffif alaihi alam faqdi hadhihi al-hasati ila allati faqadaha. Sebagai pengganti, ya, atas hilangnya salah satu panca inderanya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi bahwasanya terkadang Allah mengambil salah satu panca indera dari seorang hamba, itu biasanya Allah ganti dengan indera yang lain. Fal a'ma yamunnu Allahu alaihi biquwwati al-ihsas wal idrak. Maka orang yang buta, Allah akan berikan kepadanya dengan kekuatan ihsas. Ihsas itu adalah apa namanya ini? Feeling, rasa. Ya, karena kan dia nggak bisa melihat ini. Allah ambil penglihatannya, tapi indera yang lain Allah akan berikan kepadanya, yaitu indera perasa dan indera peka. Hatta inna ba'dhan nas idza kana a'ma tajiduhu fi as-suq yamshi wa ka'annahu mubsirun yahissu bil mun'atafat fil aswaq wa yahissu al munhadirat bil murtafi'at. Ya. Kata beliau, bahkan sampai terkadang sebagian manusia yang diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati di pasar-pasar dia bisa berjalan. Ya. Seperti hanya orang-orang yang melihat. Ya. Dan dia paham dan dia merasa, oh di sini ada turunan, oh di sini ada tanjakan. Itu kan kadang bisa kita lihat seperti itu, Pak. Hatta inna ba'dahum yattafiqu ma'a sahibi sayyarati sayyaratal ujur. Bahkan ya ada didapati bahwasanya orang biasa naik taksi, ya disebutkan di sini, yarkabu ma'ahu min aqsal baladi ila baitihi. Ya, orang buta ini naik taksi, ya, dan kemudian pergi ke tempatnya, pulang ke tempatnya dengan mobil tersebut, dan dia berkata kepada sopirnya, padahal dia tuh nggak bisa melihat, khudh yatal yamin. Orang buta ini karena bisa menerka, belok kanan. Coba bayangkan, Pak, belok kanan, padahal dia nggak melihat. Wa hakadha hatta yuwaffiquhu inda babihi. Dan seperti ini bahkan bisa sampai kepada rumahnya sendiri langsung. Dan orang sopir tadi itu nggak tahu dia rumahnya di mana. Tapi orang buta ini bisa menerka, bisa menebak rumah saya di sini. Subhanallah. Inilah salah satu ya, hikmahnya. Terkadang Allah ambil salah satu panca indera kita, tapi ternyata Allah bisa memberikan kita indera yang lain, yaitu indera peka terhadap sesuatu. Ya, terutama ya ketika Allah ambil dua mata seseorang. Ya. Subhanallah. Fallahu azza wa jalla idza iqtadat hikmatuhu an yufqida ahadan min ibadihi hasatan min al-hawas fal ghalibu anna Allah ta'ala yukhlifu alayhi hasatan qawiyatan wa idrakan qawiyan yu'awwidu ba'da ma fatahu mimma akhadahu Allah minhu wallahu muwaffiq. Subhanallah. Coba kita lihat bagaimana beberapa orang itu tidak melihat tapi hafalannya luar biasa, Pak. Jangan jauh-jauh, Syekh bin Baz rahimahullah. Sekarang Syekh Al-Syekh, ketua mufti besar Arab Saudi, buta itu sudah. Buta, Pak. Ada juga Syekh di Madinah nggak tahu. Sekarang masih hidup apa sudah meninggal rahimahullah, hafizahullah subhanahu wa taala. Waktu saya masih di sana sering duduk di majelisnya. Syekh Al-Hudaythi namanya. Itu buta. Buta, Pak. Tapi kalau sudah mensyarah hadis,
Subhanallah. Kalah kita yang bisa baca. Kalah kita yang bisa melihat. Syekh Shalih Al-Utsaimin buta. Tidak melihat. Itu kalau pergi kemana-mana dituntun. Tapi masih bisa menyampaikan khutbah. Itu kalau khutbah melantang sekali suaranya. Rahimahullah wa hafizahullah. Sering pakai kacamata hitam, Pak. Ulama luar biasa. Coba. Jadi diambil penglihatannya, tapi indera untuk mengingat itu luar biasa. Hafalannya Masya Allah, tabarakallah. Termasuk sekarang Syekh Al-Muhsin, ya, Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Razak, hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhsin Al-Abbad sekarang itu bisa dibilang sudah buta. Meskipun masih pakai kacamata, tapi kacamatanya, Pak, saya nggak tahu itu sudah minus berapa itu. Tebalnya Masya Allah. Tebal sekali. Itu sama seperti orang sudah nggak bisa membaca, sudah nggak bisa melihat. Tapi lihat bagaimana kalau dia ngisi kajian di Masjid Nabawi. Seperti lautan ilmu yang tidak bertepi. Oh, kalau sudah menjelaskan hadis ini dari hadis Imam Bukhari, ya, kutubus sittah, ya, 6 kitab hadis yang termasyhur itu, beliau jelaskan rentetan-rentetannya, perawinya ini lemah, ini perawinya pernah hadisnya menjadi lemah, kemudian hadisnya ini seakan-akan subhanallah. Itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah orang-orang yang Allah pilih. Ketika Allah ambil kedua matanya, malah justru itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Setidaknya dia mengharap pahala dari Allah. Mengharap pahala dari Allah sehingga sudah, ya, setidaknya terhindar dari dosa melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pernah kita juga dengarkan, mungkin barangkali lihat video-videonya, diwawancara oleh Syekh Al-Kandari, kalau nggak salah seorang qari. Ada salah seorang anak di Mesir itu buta, hafizul Quran, dan dia buta. Ketika ditanya siapa namanya saya lupa. Bagaimana kalau misalnya, mau nggak kamu kalau misalnya Allah kembalikan penglihatanmu? Ya. Apa kata anak tersebut? Saya tidak mau. Saya tidak mau dikembalikan penglihatan saya, supaya saya bisa menjaga hafalan saya, supaya tetap bisa menghafalkan Al-Quran. Dan dia merasa tenang dengan tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini orang-orang yang luar biasa ini, ya, keimanan yang luar biasa. Ya. Inilah mereka-mereka seperti yang kita lihat dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat mereka lah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam sabdanya, dalam firman-Nya, dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sungguh besar pahala bagi orang-orang yang mau bersabar, ya, dari semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Di mana? Ya. Seorang wanita berziarah kubur, apa hukumnya? Itu khilaf. Khilaf di antara ulama. Ya. Yang pertama, pendapat mengatakan bahwasanya dilarang sama sekali. Wanita sama sekali dilarang untuk pergi ke kuburan, berziarah kubur. Ya. Dalilnya yang kita bacakan tadi, dan riwayat yang lain dikatakan lana Allahu zuwaratul kubur. Yang kedua berpendapat boleh seorang wanita berziarah kubur selagi masih bisa menjaga fitnah. Yang antaranya apa? Menjaga dirinya supaya tidak berkesedihan yang berlebihan, kemudian melakukan niyahah, ya, menangis lah ya apalah, karena wanita itu lemah, ya.
Ada yang membolehkan. Ya. Dengan batasan-batasan tertentu. Nah. Tapi wallahu a'lam. Ya. Pendapat mana yang kita mau ambil? Yang kedua, pendapat yang kedua yang membolehkan itu, yang dilarang itu adalah wanita yang sering berkunjung ke kuburan. Atau dia punya waktu-waktu khusus untuk berziarah. Ini yang nggak dibolehkan. Tapi sewaktu-waktu misalnya tanpa ditentukan dengan waktu-waktu tertentu atau dengan momen-momen tertentu, seperti hanya mohon maaf yang sering terjadi di masyarakat kita, momen-momen ziarahnya kan ada itu. Kalau sudah mendekat Ramadan itu kan itu penuh pemakaman. Laris manis itu penjaga. Penjual bunga, penjual air, segala macam. Ini kebiasaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang seperti ini dilarang tentunya. Ya. Jadi yang membolehkan tadi ini, ya, kalau misalnya tidak sering, masih diperbolehkan, tapi dengan ketentuan dan batasan-batasan yang berlaku. Tapi wallahu alam, kalau Anda sendiri berpendapat bahwasanya lebih amannya wanita tidak berziarah kubur. Wanita tetap di rumah saja. Kalau mau ya doakan kebaikan bagi orang yang sudah meninggal tanpa harus ke pemakaman, karena memang ini ya ada dalilnya yang sharih. Ada dalil yang sharih. Kecuali memang benar-benar ada waktu momen yang mendesak untuk dia harus ke kuburan. Tidak ada jalan lain, misalnya harus mampir di depannya atau apa segala macamnya. Ya. Tapi kalau misalnya berziarah kubur ke sana, ke wali-wali, ke tempat orang soleh ini tertentu, nanti ke sini lagi, ini nggak benar, ini tidak dibolehkan. Ya. Tidak boleh menyengajakan orang untuk berziarah kubur. Nah, itu tidak dibenarkan. Allah Ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, ada postingan salah satu akun dakwah salaf yang isinya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sebagian salaf bersikap keras dalam hal ini. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu taala melarang menduduki bekas duduknya seorang wanita atau bekas duduknya perempuan yang baru saja bangkit selagi masih hangat sebelum menjadi dingin terlebih dahulu. Apakah itu benar dan bagaimana maksudnya, Ustaz? Paham maksud pertanyaannya? Jadi kalau ada seorang wanita yang duduk di suatu tempat, dilarang bagi seorang laki-laki untuk langsung menempati tempat duduknya, ya, wanita tersebut ketika masih dalam keadaan hangat. Artinya baru ditempati. Nah, karena kan fitrahnya kalau kita duduk lama-lama itu biasanya hangat, Pak. Nah, seperti kalau di situ mungkin enggak ya, karena keramik ya. Kalau di ijalnya pasti hangat ya. Nah, apalagi di tempat ada kursi hangat biasanya. Nah, maka bagaimana hukumnya kalau misalnya seorang wanita menduduki satu kursi atau satu tempat, ya, kemudian ditempati lagi oleh laki-laki lain dan itu masih hangat, itu apakah boleh atau tidak? Wallahu alam. Saya juga baru dengar. Ya. Saya juga baru dengar. Apa dalilnya, apa ini perkataan Imam Nawawi apa benar atau tidak? Wallahu alam. Nanti coba kita cari bersama. Tapi yang pasti tentunya ya kalau kita lihat dari segi makna memang ada hikmahnya. Ada pelajaran yang harus kita ambil dari situ. Mencegah daripada fitnah. Mencegah daripada fitnah. Bisa saja orang tergoda dikarenakan tempat duduknya wanita tersebut. Ya, ini setan luar biasa ini. Bisa saja menggoda kita dan kemudian menghiasi dan bisa saja sampai kepada mungkin menghayal, membayangkan dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Tapi ada atau tidaknya, Anda sendiri belum tahu. Kalau ada perkataan ulama yang menjelaskan hal tersebut,
Tidak bolehnya menempati tempat duduk wanita langsung, kecuali kalau sudah dingin. Kalau sudah dingin, kalau sudah berjalan waktu agak lama, ya tidak ada masalah. Repot Pak kalau nggak boleh diduduki kalau sudah gitu. Kita mau duduk di mana kalau begitu? Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Nah, nanti ini kita cari bersama-sama referensinya nanti, atau kita tanyakan kepada usaha-usaha kita yang lebih mumpuni. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini dulu. Allah ada kata-kata yang benar datang dari Allah, kata-kata yang salah datang dari saya pribadi, dan kepada Allah kita beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.